lagi bersama kami, saya Titi Syanipa. Dan saya Regina Sitorus. Di momen kali ini kita mau bahas pengalaman kita ketika kita memasuki gedung baru. Ketika kita melakukan beres-beberes ruang ibadah baru. Mungkin kita akan cerita sedikit ketika kita melakukan beres-beres, kita mendapatkan sedikit hikmat, guys. Jadi benar ya guys, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita bergerak, pasti ada aja hikmat Tuhan yang kita dapatin. Benar bukan? Benar. Jadi kalau aku pribadi ya, ketika beres-beres gitu, sempat aku terpikir, iya ya, kayak gini ya kalau rumah baru yang udah kayak gini ya kalau udah rumah lama nggak dihuni, udah lama nggak dihuni, ketika dimasukin pasti auranya itu berbeda. Terus itu kita pasti masih merasa takut masuk ke situ. Terus itu kalau aku pribadi, aku melihat seperti enggan memasukinya. Kenapa? Karena banyak debu, banyak kotoran, kerak-kerak yang menempel gitu ya, bahkan sarang laba-laba ya. Roh jahat. Nah, aura-aura yang tidak mengenakan guys kalau di rumah baru, memasuki rumah baru. Bukan rumah baru sih, rumah yang sudah lama tidak dihuni. Nah, jadi di momen kali ini aku mau cerita sedikit tentang apa yang aku dapatin, hikmat yang aku dapatin ketika aku beres. Saat itu ketika aku membereskan kamar mandi guys. Jadi aku itu udah berapa kali nih berus itu kerak-keraknya kamar mandi itu. Hari pertama ketika aku berus kamar mandi udah lumayan bersih, tapi belum semuanya hilang full. Dan hari selanjutnya aku beresin itu lagi karena aku masih hitam. Aku bereskan lagi dan mulai sedikit mulai menghilang. Nah, dari situ aku mendapati peremaan bahwa ketika kita melakukan pemberesan gak cukup cuman sekali aja. Demikian dengan hidup kita, kerohanian kita gak cukup hanya lahir baru aja. Karena apa? Ketika lahir baru, kalau kita gak isi, ketika kita lahir baru kan hidup kita menjadi baru, otomatis semuanya kosong dan itu menjadi kosong. Tapi kalau kita nggak isi hati kita yang baru itu dengan firman, dengan doa, ya itu sia-sia. Karena apa? Seperti tadi yang preman yang aku dapat, aku sekali bersihkan nggak cukup, kedepannya harus dibersihkan lagi. Bahkan itu pun nggak cukup, harus dibersihkan sampai bersih, benar-benar bersih, dan itu dilakukan berulang-ulang guys. Jadi itu yang aku rasakan dengan hidup kerohanian kita. Kenapa kita perlu setiap hari memperbarui diri, kenapa kita setiap hari perlu bersaat teduh, ya itulah untuk mengikis semua kerak-kerak kedagingan kita, untuk kita semakin disempurnakan kerohanian kita. Mungkin itu dulu yang mau aku bagikan. Mungkin bisa ke Ibu Regina. Oke, kalau aku pribadi yang aku dapati ketika memasuki gedung baru ini adalah berbicara tentang ketaatan, kesetiaan. Kan tadi yang Kak Popo bicarakan tentang kita nggak cukup sekali ketika kita diperbaharui, ketika kita dibersihkan, itu tidak cukup sekali, harus berkali-kali supaya itu tuntas, supaya itu dipastikan bersih total. Nah, di sini kan berbicara kesetiaan kita, ketaatan kita untuk mengerjakannya. Karena di sini kita tidak dilihat dari gimana awalnya kita, tetapi proses dan sampai akhirnya itu yang menentukan hasil akhir kita ya. Iya, benar-benar. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, bukan dilihat dari awal. Memang awal itu penting ya guys, nggak kalah penting dengan akhir. Awal itu kita penting melakukan pemberesan, tapi setiap proses yang harus kita laluin dan kita harus taat. Kita sama-sama tahu bahwa ketika sekali pemberesan, kita perlu pemberesan yang kedua dan seterusnya, dan setiap hari kita perlu pemberesan. Aku jadi ingat kata-kata kakak rohani aku, setiap hari kita harus melakukan pemberesan, setiap pagi, setiap mau tidur gitu ya. Yang terpenting setiap mau tidur kita harus melakukan pemberesan apa yang sudah kita lakukan hari itu. Kita harus cross check sama Tuhan apa yang menjadi kekurangan kita, karena kita nggak tahu. Seperti tadi rumah yang tadi aku ceritakan awal ya, nggak cukup sekali dibersihkan, harus berkali-kali. Bahkan ketika ada berkali-kali pun masih ada yang menempel, masih ada yang mengeraskan untuk tidak melepaskan dari tabiat aslinya, dari keramik yang bawaannya seperti itu. Kan pertobatan itu setiap hari kan, tidak sekali pertobatan, tetapi bisa setiap hari.
untuk kita. Di suatu momen aku sama Kak Popo mendapatkan hikmat, mendapatkan seperti Tuhan bukakan pikiran lewat apa yang kami lihat. Tuhan seperti kasih tahu kan, seperti misalnya itu kami waktu kami bersihkan kamar mandi itu sama-sama, di situ kami, padahal yang kami lihat itu sebenarnya kotoran kayak kotoran di kamar mandi, tapi seperti kami itu teringat begini, iya ya, lihatlah kotoran ini, kalau kita ini memang nggak cukup sekali di soalnya hitam kayak kerak-keraknya itu menempel sangat keras di dindingnya itu. Terus kami bilang kalau ini nggak terus-terusan kita bersih ya nggak bakalan bisa bersih total, jadi harus terus tiap hari ketika kita kamar mandi kita harus berus begitu kan. Nah terus kami seperti ingat begitu juga ya sama diri kita, awal kita lahir baru itu belum cukup untuk kita Pak, karena ketika lahir baru itu sepertinya masih kayak membuka gitu. Kalau kita nggak masuk lagi kita nggak bakalan tahu gimana apanya. Kita hanya seperti melihat gini tak melihat gimana ya, melihat suatu pemandangannya, tapi kita nggak masuk kita nggak merasakannya begitu. Itu yang kami rasakan ketika kami bukakan itu. Jadi pribadi kita itu sama, ketika pribadi kita mau dibaharui, misalnya kita cukup 1 hari, jadi kita menganggap diri kita, oh kita udah lahir baru ya, kita udah percaya Tuhan, kita menganggap diri kita ya kan, kalau lahir baru udah percaya Tuhan, terima Yesus, pasti masuk surga. Tapi kan kita nggak hanya mau masuk surga aja, bukan itu yang mau menjadi tujuan kita, tapi ketika kita masuk surga kan ada sesuatu hal yang kita kerjakan, karena balik lagi aku teringat ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan, kita pasti akan rindu untuk menyelamatkan orang lain. Amen, juga rindu untuk jiwa-jiwa yang sekeliling kita, untuk mereka juga menerima keselamatan. Misalnya seperti kita mendapatkan sukacita yang baru, kita nggak enak dong kalau hanya kita aja yang bersukacita, padahal sekeliling kita terbelenggu oleh dosa, terikat dengan roh-roh dunia mereka. Kita pasti punya kerinduan untuk mereka juga ikut selamatkan, untuk mereka juga merasakan sukacita apa yang kita rasakan ketika kita menerima Injil itu. Jadi itu yang aku dapati. Iya, aku tadi juga jadi teringat satu firman Tuhan. Ada di firman Tuhan kembalinya roh jahat, dimana ketika manusia itu menjadi manusia yang baru dan penghuni yang tadinya itu di dalamnya itu pergi, tapi penghuninya itu katanya roh jahatnya itu dia mengembara dan mencari tempat, tetapi dia tidak menemui tempat. Jadi roh jahatnya itu mengingat, aku balik saja kepada tempat aku semula, dan dia lihat di tempatnya semula dia menghuni itu dia bersih, rapi, tersusun gitu ya, kosong gitu ya. Nah ketika itu roh jahat itu datang, dan dia nggak datang gitu aja, dia melihat itu kosong, nggak ada mengisi, dia mengajak teman yang lain, 7 roh yang lebih jahat. Nah jadi teman-teman, kenapa penting bagi kita untuk terus mengisi hidup kita, mengisi hati kita, karena untuk menghindari bahwa ketika tadinya roh yang menempel pada kita, roh jahat yang tadi menempel kepada kita, ketika dia kembali dalam hidup kita, dia tidak melihat bahwa kita kosong, bahwa kita dipenuhi dengan apa? Doa, dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan perundungan akan firman Tuhan, dipenuhi dengan kesaksian-kesaksian, dipenuhi dengan pengabdian diri kepada Tuhan. Kalau udah si roh yang tadi melihat seperti itu, penuh hidup kita dipenuhi oleh Tuhan, gak mungkin dia mau masuk lagi. Jadi seperti firman itu, jangan kita menjadi seperti firman itu. Dia melihat hidup kita kosong, tadinya kita sudah lahir baru, roh itu tadi pergi, tapi kita membiarkan roh kita yang baru itu kosong, kita nggak isi dengan firman Tuhan, kita nggak isi dengan doa, dengan persekutuan bersama Tuhan, persekutuan dengan saudara seiman. Hati-hati, 7 roh yang lebih jahat akan datang ke dalam diri kita. Sama seperti yang tadi sempat disinggung Regina ya, kita harus setiap hari memberusnya. Bahkan kalau sekali kita berus, sekali, 2 kali, 3 kali kita berus, selanjutnya kita nggak berus lagi, apa yang terjadi? Pasti akan datang yang lebih buruk lagi, akan ada licin-licin, bahkan membuat orang jatuh. Nah hati-hati teman-teman, ketika kita sudah lahir baru, kita pertama terbakar gitu ya, sekali 2 kali kita ikut retret, kita ikut konser, kita ikut apa, tapi kedepannya kita undur, apa yang kita buat jadi batu sandungan. Orang-orang lain melihat kita, dan orang lain menjadi
punduh harapannya. Nah, seperti itu tadilah, jangan seperti rumah yang licin yang membuat orang jatuh. Hidup kita jangan seperti itu, membuat orang lain punduh harapannya. Dia aja kayak gitu, apalagi aku gitu ya. Jadi pastikan ketika kita lahir baru, ketika kita memiliki hidup baru, kita jangan pernah cukup dengan apa yang kita dapati bersama Tuhan, tapi teruslah merasa haus, teruslah merasa lapar akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan. Dan pastinya kayak tadi Regina bilang juga ya, aku sangat itu, ketika kita sudah diselamatkan, pasti kita memiliki kerinduan untuk menyelamatkan. Ini yang perlu ditekankan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, kepada orang-orang Kristen yang di luar sana, betapa pentingnya kita memiliki kepedulian, belas kasihan pada jiwa-jiwa di luar sana. Karena di firman Tuhan juga dikatakan bagaimana orang-orang bisa percaya kalau tidak ada yang mengabarkannya. Nah, jadi tugas kita ketika kita sudah lahir baru, kita hidup baru, kita diperbaharui setiap hari, dan itu gak cukup untuk kita sendiri. Kita harus membawa perubahan kepada orang lain. Walaupun perubahan itu bukan kita yang lakukan, tapi kita yang menjadi perantaranya Tuhan. Ada amin? Amin. Itu aja. Oke, teman-teman, jadi sampai di sini aja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Pastikan posisi kita ada di orang-orang yang mau diperbaharui setiap hari, orang-orang yang mau dibersihkan, melakukan pemberesan setiap hari, dan mengisi setiap hari hidup kita bersama Tuhan. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati. God bless.